Pengertian pengembangan SDM. Menurut Ghazali, pengembangan SDM atau sumber daya manusia merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Pengembangan juga diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan atau pelatihan. Ruang lingkup pengembangan SDM. Menurut Hasibuan, jenis pengembangan dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal. Pengembangan secara informal yaitu karyawan atas keinginan dan usahanya sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Sedangkan yang satunya ada pengembangan secara formal, yaitu karyawan atau pegawai ditugaskan organisasi untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan baik yang dilakukan oleh organisasi maupun dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Saya Sulianti Waidastuti, NIM 18202010006. Jadi, di sini saya akan menjelaskan program pengembangan SDM dan ekonomi masyarakat. Yang pertama, program pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pengembangan sumber daya manusia menurut Chris Rowley dan Kate Jackson, pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja, demikian juga dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kerja. Yang kedua, ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya suatu pengerahan sumber daya untuk bisa mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas dari rakyat sehingga baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan sesuai teori. Sesuai judul kelompok kami yakni perbandingan program pengembangan sumber daya manusia dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, studi kasus pemerintah kota Banyuwangi dan pemerintah kota Surabaya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang program pengembangan sumber daya manusia yang berada di pemerintah kota Banyuwangi. Dengan melakukan promosi dan pemasaran produk-produk yang diproduksi oleh UMK melalui daring, Banyuwangi salah satu contoh daerah yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik untuk kemajuan daerahnya. Seperti halnya warung pintar dan smart kampung. Yang dimaksud warung pintar yakni dengan meningkatkan kapasitas sektor retail, mikro, dan warung-warung kecil milik rakyat. Sedangkan smart kampung yakni program pengembangan desa yang memadupadankan penggunaan IT atau TIK, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat. Memaksimalkan pemberdayaan SDM di daerah, adanya kolaborasi dari Kementerian Perdagangan Indonesia dan Pemkab Kabupaten Banyuwangi sebagai tindak lanjut dari hasil kajian BPPP. Kolaborasi tersebut berhasilnya menggait pengusaha lokal guna mendorong perekonomian di Banyuwangi, dan hadir pula mal-mal yang besar. Diharapkan dapat mendorong pelaku usaha agar berinvestasi padat karya, bukan hanya pada teknologi dan uang, agar dapat menyerap tenaga kerja, membuka lapangan kerja baru, dan mengajak generasi muda untuk cinta pada produk lokal dan menggait untuk bekerjasama membangun UMKM ke depan. Program pengembangan sumber daya di Banyuwangi dapat menjadi contoh untuk daerah sekitar. Lebih banyak lagi pemberdayaan masyarakat yang program pengembangan sumber daya manusia yang berada di pemerintah kota Surabaya. Kota Surabaya ingin melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak untuk upaya meningkatkan kualitas SDM-nya. Dengan kepemimpinan Bu Risma, mengajak para lurah agar menggerakkan warganya untuk melek hak paten dan izin usaha dari produk-produk yang masyarakatnya miliki. Serta Pemkot menjamin dan membuka pintu lebar-lebar untuk membantu perizinan UKM dan UMKM yang dimiliki oleh masyarakat Kota Surabaya. Dapat kita simpulkan untuk persamaan dan perbedaan program pengembangan sumber daya manusia dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Yang pertama dalam persamaannya, yakni yang pertama bertujuan agar dapat menyerap tenaga kerja.
Yang kedua, bertujuan agar dapat mendorong terciptanya percepatan ekonomi. Dan yang ketiga, berkonsentrasi terhadap kualitas SDM. Yang keempat, memberikan beasiswa masyarakat. Yang kelima, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk perbedaan dalam program ini, yakni pemerintah Kota Banyuwangi dari segi program memiliki program Smart Kampung dan Warung Pintar. Dan untuk kualitas SDM, Pemkab Banyuwangi memberi beasiswa pendidikan pilot guna untuk menggali potensi dalam diri para generasi muda, kemudian beasiswa Hafiz Quran, dan Garda Ampuh menjadi program pengembangan SDM di pemerintah Kota Banyuwangi. Dan yang selanjutnya untuk pemerintah Kota Surabaya, program beasiswa memberikan sertifikasi dan pelatihan bagi masyarakat yang memiliki UKM dan UMKM dan membuka pintu lebar-lebar untuk membantu perizinan masyarakatnya, memberikan fasilitas taman baca, BLC di beberapa daerah untuk memudahkan masyarakatnya. Dan perbedaan di segi pelatihan, yakni Banyuwangi bertumpu pada memanfaatkan teknologi untuk potensi di daerahnya, sedangkan untuk pemerintah Kota Surabaya lebih mengedepankan kualitas SDM-nya untuk perizinan usaha maupun produk-produk yang dimiliki oleh masyarakat.